105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di 22 April 2021 bertepatan pada hari Kamis. Kamis yang manis ya rekan Raw. Nah, seperti biasa juga setiap sore kita selalu hadirkan acara Mutiara Ramadan, dan pastinya di Studio Raw FM sudah hadir narasumber kita Al Ustadz Muhammad Nuh yang mengisi Mutiara Ramadan di sore hari ini. Nah, kepada Al Ustadz Sri sapa dulu ya rekan Raw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya Ustadz hari ini? Sehat walafiat. Iya, sehat. Ramadan makin sehat. Iya, benar banget ya rekan Ya. Raw. Di Ramadan ini kita makin banyak pahala dan juga semakin bertambah sehat. Untuk yang yang mau diet barangkali ya. Ya. Nah, di sini kesempatannya. Oke, hari ini kita mau ngomongin seputar tema meraih ampunan Ramadan. Benar Ustadz? Iya, insyaallah. Baiklah, kepada Al Ustadz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, was-shaimin was-shaimat, seluruh saudara-saudariku pendengar rekan Raw di mana saja kita berada, yang kami muliakan dan sangat kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Nikmatnya yang sudah banyak kita nikmati, yang tak terhitung dan tak terkira. Atas nikmatnya yang tak terhitung dan terkira itu, marilah kita syukuri untuk membuat kita lebih bahagia. Dan insya Allah dengan rasa syukur itu, nikmat itu akan kita rasakan nikmatnya yang tiada tara. Dan tentunya kita manusia yang doib, sering nikmat Allah itu tidak kita balas dengan kebaikan. Tapi kita manusia yang lemah, kita sering melakukan dosa, sehingga hati kita hitamnya tiada tara. Kalau Allah tidak mengampuni dosa, sungguh merugilah yang akan kita rasa. Oleh karena itu, kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita terus berupaya meraih ampunan ilahi, sebab bila tidak demikian, kita akan tergolong orang yang merugi. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Ummi, yang telah menyampaikan kepada kita ajaran suci supaya kita bisa meniti jalan Allah yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan Al-Quran yang suci dapat kita jiwai. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad adalah sebagai pembawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan ampunan akan dibalas dengan surga. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita akan hebatnya azab api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal zum'atu ilal zum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna ijtanabal kabair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu yang lainnya, antara sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu mukaffiratum ma bainahunna, melebur dosa-dosa yang terdapat di antaranya, ijazat tanabal kabair, jika pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kelebihan bulan Ramadan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amman salasatun marrat, sesungguhnya Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Wa Jibrila yad'u, qala as-sahabah, ketika Jibril berdoa, Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Qala sahabah, maka para sahabat bertanya, ammanta ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin? Qala za'ani Jibrila faqal, karena Jibril telah mendatangiku. Beliau menjawab dan berkatalah Jibril, bukdal liman adaraka Ramadan falam yukfar lahu, celakalah, merugilah orang yang menjumpai Ramadan lalu ia tidak diampuni. Qultu amin, maka aku mengucapkan amin, perkenankan ya Allah. Falamma raqaitu saniyah, qala bugdal liman zukirta indahu falam yusolli alaika, celakalah, merugilah orang yang disebutkan namamu Muhammad di hadapannya lalu tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka ku ucapkan qultu amin, perkenankan ya Allah. Falamma raqaitu salisah, qala bugdal liman adaraka abawahul kibaru indahu falam yudkhilahul jannah, maka celaka, merugilah orang yang orang kedua orang tuanya mencapai usia tua, berada di sisinya, lalu mereka tidak memasukkan dirinya ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian diucapkan Rasulullah, qultu amin, perkenankan ya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini yang pertama, celaka, merugilah orang yang tidak mendapatkan ampunan padahal dia sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Inilah yang kita bahas, saudara-saudaraku. Apa sebab-sebab supaya Allah mengampuni dosa kita selama bulan Ramadan ini? Apa amalan-amalan atau apa upaya dan usaha kita supaya kita dapat meraih ampunan di bulan Ramadan ini? Kita hari ini sudah 10 Ramadan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa Ramadan itu dibagi dengan 3 tahapan. Awalahu rahmah, awalnya rahmat. Awsatuhu, pertengahannya magfirah.
tahapan mendapatkan ampunan Allah, dan wa akhiruhu idkum minan nar, dan sepertiga air Ramadan, 10 air Ramadan itu adalah penyelamatan manusia dari api neraka. Kita akan masuk tahap kedua, yaitu tahap meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa kita? Maka pada kesempatan ini ada kami sampaikan penyebab kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini ada 8 sebab. Yang pertama, mentauhidkan Allah tanpa menserikatkan sesuatu dengan Dia. Siapapun wanitanya, tak ditanya pun, apalagi ditanya, tidak ada yang mau dimadu. Allah Subhanahu wa taala pun tak mau dimadu. Dia tidak mau diserikatkan sesuatu dengan Dia, karena Dia adalah wahdah. Dia Maha Esa. Dia adalah zat yang sempurna, tidak ada sekutu baginya, la syarika lahu. Maka saudara-saudaraku, supaya kita mendapatkan ampunan Allah, maka harus kita tanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Inilah sebab yang teragung supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kehilangan mendapatkan ampunan dari Allah, maka tidak akan kita dapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, dengan kalimat tauhid dan kita lafazkan, kita jiwai, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, inilah penyebab kita yang paling agung mendapatkan ampunan Allah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan menserikatkan sesuatu dengan Allah. Maka pada solat tarawih, qiyamul lail kita selalu mengucapkan Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini saudara-saudaraku, penanaman tauhid dalam diri kita selama bulan Ramadan, bahwa kita mengesahkan Allah karena Allah itu Maha Esa, Maha sempurna. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibnu Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, wahai anak keturunan Adam, innaka, sesungguhnya kamu, seandainya kamu membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu denganku, tidak berbuat syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sebab yang paling utama kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pahami, kita jiwai kalimat tahlil la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, sebab kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak doa dengan penuh pengharapan. Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan segala doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Doa adalah mukhul ibadah, kuncinya ibadah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berdoa kepadanya. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku sesungguhnya adalah dekat. Ujibud da'watad da'i iza da'an. Aku akan kabulkan orang yang berdoa jika dia berdoa. Fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku, taat kepadaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Oke, Ustadz dan rekan Rau dimanapun berada, kita break dulu sebentar dan nanti masih akan kembali lagi tentunya di tema meraih ampunan Ramadan bersama Al-Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau masih ada Sri di sore hari ini dan juga Al-Ustadz Muhammad Nuh tentunya di Mutiara Ramadan dengan tema meraih ampunan Ramadan. Nah, tadi kita sudah bahas di segmen pertama sedikit materi dari tema kita meraih ampunan Ramadan. Nah, di sesi kedua ini kita lanjutkan kembali dan kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada pendengar kita dan kepada seluruh pendengar setia kami, rekan Rau di mana saja kita berada. Meraih ampunan Allah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, kita harus berusaha dan berupaya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah tanpa menserikatkan sesuatu dengan Dia. Yang kedua, dengan memperbanyak doa dengan penuh pengharapan. Dua ayat telah kami bacakan tadi tentang mengajak kepada kita untuk memperbanyak doa dalam setiap waktu, terutama pada bulan suci Ramadan. Ketika kita habis sholat witir, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrar kita berikrar bersahadat dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa dan pinta kita adalah memohon kepada Allah ridhonya dan surga, dan kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan dari azab api neraka. Dan kita mohon kepada Allah, Allah itu adalah Maha Pemaaf. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, karena Allah adalah memiliki sifat yang maha mulia. Doa-doa ini selalu kita lantunkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itu semua adalah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, untuk meraih ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini, yaitu kita memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa. Ketika mereka melakukan dosa dan kesalahan, mereka berdoa kepada Allah mengakui kesalahan mereka tanpa mengkambing hitamkan kepada orang lain atau mengkambing hitamkan kepada makhluk yang lain, iblis terkutuk. Tapi mereka mengakui kesalahannya. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kita sering, saudara-saudaraku, ketika melakukan dosa, sering kita mengkambing hitamkan yang lain. Seolah-olah kita berdosa itu karena orang lain, karena yang lain, karena yang lain.
maka yang laku pada saat ini adalah kambing hitam. Padahal tidak semua kambing hitam, ada warna yang lain. Saudara-saudaraku, Nabi Yunus alaihissalam melakukan kesalahan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus berdoa dan sekaligus berzikir kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa. Diakuinya kesalahannya dan ditauhidkannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku yang tidak ada menjadi ada dan nanti akan tiada. Wa na'buduka, aku adalah hambamu, budakmu yang siap disuruh dan untuk mentaatimu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan melakukan janji sesuai dengan kesanggupanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu Allah dari segala kejahatan yang telah kuperbuat. Abu'u laka bi nikmatika alayya, aku sadar ya Allah betapa banyak nikmatmu yang telah ku nikmati. Wa abu'u bi jambi, dan aku sadar ya Allah betapa banyak dosa yang telah ku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang ampuni dosa kecuali Engkau. Saudara-saudaraku, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Biarkanlah air mata kita terus mengalir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali segala dosa daripada kita hanya tertawa tanpa mengira waktu dan masa. Biarkanlah air mata kita terus mengalir karena kita bertaubat daripada tak sempat karena kita terlambat. Biarkanlah air mata kita terus mengalir karena rasa syukur daripada kita terus terluka dalam kufur. Biarkanlah air mata kita terus mengalir karena kita diberi petunjuk daripada tergoda dengan setan yang terkutuk. Biarkanlah air mata kita terus mengalir karena kita takut api neraka daripada terus menjadi hamba Allah yang durhaka. Biarkanlah air mata kita terus mengalir karena kita rindukan surga daripada terpesona dengan dunia hingga diri tiada harga. Kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat meraih ampunan Allah. Kemudian usaha dan penyebab kita diampuni dosa kita selama Ramadan ini, yaitu berpuasa di siang hari dan pada malamnya kita melaksanakan solat qiyamul lail selama bulan Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa melaksanakan solat malam, qiyamul lail, solat tarawih, witir, tahajud, tadarusan Al-Quran, maka itu dilakukannya atas dasar iman di bulan Ramadan dengan ingin mendapatkan pahala, maka diampunilah semua dosanya yang telah lewat. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunahkan bagi kalian solat malamnya. Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan solat malamnya karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, niscaya dia keluar diampuni dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya.
Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian upaya yang kelima, sebab yang kelima kita diampuni dosa kita Ramadan ini, yaitu melaksanakan sholat malam, khususnya pada malam-malam Lailatul Qadar, 10 akhir Ramadan. Silakan kita sibuk dengan Lailatul Baqarah, tapi jangan lupa yang paling utama adalah meraih Lailatul Qadar. 1000 bulan, 83 tahun diampuni segala dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ingin berangkat pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Oleh karena itu, di 10 akhir Ramadan nanti, mari kita lebih mengencangkan tali ikat pinggang kita untuk lebih menyingsingkan lengan kita dan usaha dan berbagai upaya kita meningkatkan amal ibadah 10 akhir Ramadan. Insya Allah itu adalah sarana kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang keenam, untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini, memperbanyak sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui. Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Ala adulluka ala abawabal khair. Maukah kau tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tatufi'ul khoti'ata kama yatufi'ul ma'un nar. Bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wasolatul rajuli min zauf, dan solat seseorang di kegelapan malam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah sedekah pada bulan suci Ramadan ini. Maka itu adalah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Keutamaan bersedekah kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Kemudian yang ketujuh, saudara-saudaraku, keutamaan kita mendapatkan dan sebab mendapatkan ampunan Allah dalam Ramadan ini, yaitu melakukan umroh. Melakukan umroh, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, al-umratu ilal umroh, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya kafaratul lima bainahuma, maka adalah menjadi penggugur dosa antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan pahala haji mabrur tiada lain adalah surga. Kemudian khusus umroh di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna umrota fi Ramadan, sesungguhnya umroh di bulan suci Ramadan, taqdiya hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan suci Ramadan dapat mengganti haji bersamaku. Kemudian saudara-saudaraku, yang kedelapan, untuk meraih ampunan Allah di bulan suci Ramadan adalah menyempurnakan puasa kita, puasa Ramadan sebulan penuh.
Jangan puasa kita hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin awalu akhiru, di awal dan akhirnya. Tapi puasa kita sempurna selama bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa sebulan penuh dengan meraih pahala sempurna dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, sungguh ia telah menggapai hadiah dari Allah. Saudara-saudaraku, inilah 8 sebab kita mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Baik Al-Ustadz dan rekan Rau di rumah, kepada seluruh rekan Rau dimanapun berada yang mendengarkan kita di 105, mendengarkan Mutiara Ramadan kali ini. Nah, buat kalian yang mau bertanya, boleh silahkan bergabung dari via chat WhatsApp di 082299996105. Dan kita break dulu sebentar, nanti akan kembali lagi tentunya di sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw masih bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nuh, pastinya di Mutiara Ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai di segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada hamba Allah, waduh, ingin bertanya, mungkin pertanyaannya agak menyimpang dari topik. Ya. Kalau seorang ibu tidak berpuasa karena menyusui, bagaimana membayar puasanya? Apa dengan cuma bayar fidyah saja atau tetap membayarnya dengan puasa? Terima kasih. Terima kasih kepada pertanyaan pendengar kita. Mudah-mudahan betul-betullah kita menjadi hamba Allah. Dan itulah yang harus kita usahakan. Pengakuan kita sebagai hamba Allah mudah-mudahan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertanyaannya. Tentu ini masalah kaum ibu ini. Dan tidak terlepaskan sudah menikah. Ada ketika dia mengalami kehamilan dan menyusukan anak. Bagaimana posisi orang yang hamil dengan orang yang menyusui dalam pelaksanaan puasanya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, di situ ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diberikan keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa. Itu terutama pada surah Al-Baqarah ayat 184, 185. Tapi yang jelas di situ secara zahir ayat itu hanya ada 3 golongan. Yang pertama, golongan orang yang sakit. Yang kedua, golongan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang kemudian yang ketiga, yaitu golongan orang yang tidak mampu. Dan di situ tidak ada kejelasan tentang bagaimana posisi orang yang hamil dan menyusui. Tentang ini berbeda pendapat ulama kita. Ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Mereka berpendapat orang yang hamil dan menyusui itu tergolong golongan yang sakit. Jadi orang yang hamil itu bisa dia tidak puasa karena digolongkan kepada sakit. Dan orang menyusui pun boleh dia tidak berpuasa kalau itu memberatkannya untuk berpuasa, digolongkanlah dia kepada yang sakit. Kalau digolongkan kepada yang sakit, maka kewajibannya adalah mengqadha, mengganti puasanya setelah selesai bulan Ramadan, maka dia mengganti puasanya berapa hari dia tidak berpuasa. Kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu termasuklah Imam Hanifah
Abu Saur dan ulama kita yang lainnya, mereka berpendapat bahwa orang yang hamil dan menyusui itu golongan orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu, kita lihatlah pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi orang yang sedang sakit di antaramu dan bagi orang yang sedang musafir, dengan sakitnya itu bisa memberatkannya dan bertambah sakitnya kalau dia berpuasa, maka lebih cocoklah dia tidak puasa tapi wajib mengkodok pada hari yang lain. Jadi jikalau sakitnya tidak menambah keresahan dan menambah sakitnya, lebih baiklah dia berpuasa. Sama juga dengan orang yang musafir. Kalau musafir dia kelelahan dan itu juga memberatkannya dia berpuasa, maka lebih baiklah dia tidak puasa tapi wajib dia mengkodok pada hari yang lain. Tapi jikalau dia dalam keadaan musafir tidak memberatkan, tentu lebih utamalah dia berpuasa. Dan bagi orang yang tak mampu, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Siapa yang tidak mampu ini dijelaskanlah dalam hadis Rasulullah SAW, yang termasuk dalamnya adalah orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia dan dia sudah mulai pikun. Namanya pikun, saudara-saudaraku, tentu tidak dia tahu lagi, kesadarannya sudah mulai hilang dan mungkin akalnya pun sudah berkurang. Kadang dia sholat maghrib padahal belum masuk sholat maghrib, yang dengarkannya lah azan di TV, itu azan di Jakarta. Dia berada di Sidimpuan, dia sholat maghrib padahal belum dapat waktu sholat maghrib di Sidimpuan, karena dia sudah mulai hilang akalnya. Maka tentunya begitu juga dalam puasa, tak mungkinlah dia mampu lagi berpuasa karena kemampuan akalnya sudah hilang. Jadi maka dia tidak wajib puasa tapi wajib fidyah, memberi makan seorang miskin pada setiap harinya. Kemudian yang kedua, yang memberi fidyah itu adalah orang yang sakit yang tidak terharapkan lagi sembuhnya menurut petunjuk dokter dan mungkin lagi dia sehat, maka dia tidak wajib kodok tapi wajib dia fidyah, membayar fidyah. Kemudian ada pendapat ulama kita bahwa orang yang hamil dan menyusui ini itu termasuk bagian daripada orang yang tak mampu, maka kewajibannya fidyah. Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kenapa dia tidak mampu berpuasa? Apakah sebab dirinya? Kalau sebab dirinya, dia hanya wajib kodok. Tapi kalau sebab kehamilannya dan sebab menyusukan anak, maka ada dua kewajibannya. Yang pertama kodok, yang kedua fidyah. Inilah saudara-saudaraku, 3 pendapat tentang orang yang ibu hamil dan menyusui. Kalau saran saya, kalau bagi ibu-ibu yang sedang hamil, khususnya hamil masih muda, tentu kita memerlukan, ibu memerlukan banyak asupan makanan karena janin ibu sudah dalam tahap perkembangan. Tentunya saran saya, selang-selingilah berpuasanya, karena janin dalam kandungan membutuhkan. Itu juga ibu masih dalam keadaan menyusukan anak dalam usia mungkin masih dalam bulanan, dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi saran saya, tetaplah puasa, kalau tidak tahan dengan selang-seling. Dan sekarang sudah banyak
usaha dan upaya kita bagaimana bisa kita bertahan puasa. Mungkin ibu bisa menambah asupan makanan, termasuk mungkin ada susu susu tambahan untuk memperkuat puasa, untuk memperbanyak ASI ibu bisa puasa, ASInya tetap lancar. Tentu ada usaha dan upaya dari makanan-makanan suplemen penambah energi, penambah kekuatan kita untuk berpuasa. Itu saran saya secara pribadi. Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari hamba Allah tadi yang tidak menyebutkan namanya ya. Nah, kesimpulannya boleh disampaikan Ustadz sebelum kita closing. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pendengar setia kami Mutiara Ramadan dari Kementerian Agama Kota Pasedempuan bekerjasama dengan radio kita, radio yang tercinta, radio Rau FM, bersama juga dengan Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah FKDT. Tentunya saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita berusaha dan berupaya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah kesempatan bagi kita semua. Belum tentu kesempatan tahun depan itu akan dapat kita jalani. Oleh karena itu, sebab-sebab kita diampuni Allah dosa kita, mari kita berusaha dan berupaya untuk meraihnya, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa bersekat sesuatu dengan Dia. Dan yang kedua, memperbanyak doa dengan penuh pengharapan. Dan yang kemudian, yang ketiga, memperbanyak istighfar. Dan kemudian yang keempat, kita berpuasa di siang hari dan kita sholat malam qiyamul lail di bulan suci Ramadan, dan kita melaksanakan sholat lebih banyak lagi sholat malamnya pada malam-malam Lailatul Qadar. Dan mari kita berbanyak sedekah. Dan bagi orang yang mampu dan diberikan izin oleh pemerintah Arab Saudi, silakanlah umroh di bulan Ramadan, karena itu sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Dan mari kita sempurnakan bulan puasa kita, puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi kesimpulannya bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia punya dosa, dan itu sudah dipastikan, karena dengan melakukan dosa kita tahulah diri kita siapa sebenarnya. Dan Allah memastikan tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dengan dosa itulah manusia akan merasakan kekurangan dan kelemahannya, sehingga dia selalu berharap mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun senang kepada orang yang memohon ampun, karena Allah itu adalah zat yang sempurna. Kita sepenuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mari kita raih ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, demikianlah Mutiara Ramadan edisi sore hari ini, tentunya 22 April 2021 pada Kamis ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM Your Lifestyle.